Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia. Pembangunan desa pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas. Maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di desa. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royong untuk mewujudkan arus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 pada pasal 22 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa yang sifatnya pembangunan 6 tahunan dan rencana kerja pembangunan desa yang direncanakan dalam 1 tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat, peran aktif perangkat desa, lembaga-lembaga desa, termasuk supradesa, agar arah pembangunan tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Selamat malam, salam progresif pendamping profesional. Saya, Heru Cahyono, menjadi host edisi ke-20 Forum Pendamping kali ini. Acara ini ditayangkan secara live dari ruang rapat Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Baik ya teman-teman sekalian, malam ini kita akan menyapa ke Kepala Desa Karangjati yang didampingi oleh Bapak Sekretaris Desa dan juga dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dalam obrolan kali ini, sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita coba sapa dulu Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Sebentar, selamat malam Pak Kades. Selamat malam. Pak Carik. Selamat malam. Nih, Pak Kades, mungkin ada sesuatu yang menarik ini yang perlu kita obrolkan. Tema pada malam hari ini tentang perencanaan pembangunan desa di tahun 2022. Tapi sebelum mengarah ke sana, ini Pak Kades ini punya cerita yang bisa kita gali di samping tentang kegiatan perencanaan di Desa Karangjati. Beliau ini punya pengalaman yang menarik dari perjalanannya menjadi perangkat desa sampai menjadi kepala desa yang terpilih pada tahun 2019. Kenapa saya sampaikan begitu marah? Karena proses terbitnya undang-undang desa ini, beliau ini betul-betul terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan kawan-kawan PPD pada waktu itu. Nah, mungkin nanti bisa menjadi awal pembuka cerita Pak Kades. Pak Kades, monggo Pak Kades bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Sobat Periksa. Perkenalkan, saya Agus Supriyanto, Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Malam hari ini sudah mencoba untuk berbagi cerita, sharing, atau mungkin nanti soal awal justru banyak diberi masukan dan menyadari jadi kepala desa baru berapa hari
2,5 tahun maksud saya. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tentang pembangunan masyarakatan dan lain-lainnya secara alamiah saya masih banyak kekurangan. Demikian, saya mempunyai partnership yang luar biasa dari BPD, kemudian staf-staf yang membantu kami sudah sukses dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah untuk perjalanan pemerintah desa 3 tahun setelah ke depan, mudah-mudahan dan adanya juga wabah COVID ini tahun depan bisa rampung COVID-nya agar kami bisa fokus melaksanakan rencana pembangunan yang sudah kita rancang dalam RPJMD maupun dalam RKPD tahun kemarin. Begitu kira-kira Pak. Ya, selanjutnya setelah Pak Kadis perkenalan terlebih dahulu, mungkin Pak Sekdes sebelum nanti kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Monggo silakan Pak Sekdes, namanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Sugeng selaku Sekdes Desa Karangjati. Alhamdulillah mulai dilantik tahun 2016 sampai sekarang. Dan alhamdulillah kami selaku perangkat desa pun dengan Pak Kades itu teman dari tahun 2008 dan juga sama-sama dari perangkat. Tidak dengan kerjasama yang baik kami bisa bersinergi untuk mewujudkan visi-misi daripada Bapak Kepala Desa untuk periode 2019-2025. Bisa saja perkenalan itu nanti bisa disambung. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya ke Pak dari BPD, monggo Pak diperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah pada tahapan berikutnya. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laksmi Mas Roli Prabowo. Saya terpilih sebagai anggota BPD yang jumlahnya di Desa Karangjati ada 7 orang. Dan saya sekarang menjabat sebagai sekretaris BPD. Alhamdulillah kami bisa berusaha untuk bisa bekerja sama dengan Pak Kepala Desa bersinergi untuk sama-sama membangun Desa Karangjati menuju yang lebih baik. Kemudian mudah-mudahan tahun kedepannya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi sehingga pembangunan di Desa Karangjati bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ke Agus ini Pak. Kalau kita membicarakan atau mendiskusikan tentang perencanaan pembangunan tahun 2022 ini, tentu tidak terlepas dari satu proses perencanaan sebelumnya, apalagi Pak Agus ini merupakan Kades baru untuk angkatan tahun 2019. Mungkin dalam tahapan jabatan belum sampai 3 tahun, namun akan menuju ke 3 tahun. Ada hal yang perlu kami sampaikan Pak begini. Jadi kalau sebelumnya ada tahapan perencanaan, kalau kita mengacu kepada Permendikbud nomor 21 tahun 2020, tentu ada tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan. Kemudian kami mengacu kepada hal itu, tentu di tahun 2022 ini tahapan itu sudah pada tahapan pelahiran. Kira-kira bisa tidak Pak menceritakan prosesnya? Artinya sebelum kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan bahwa ada beberapa program yang semestinya kalau dalam kondisi normal ini bisa dilakukan oleh Pak Kades. Namun karena ada situasi yang mungkin belum memungkinkan pada saat ini belum bisa tersampaikan. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih. Betul sekali memang rencana pembangunan yang rancang
merencanakan tahun-tahun sebelum ada COVID itu tahun pertama sebagai kepala desa dan normal-normal saja. Ya, apa yang sudah direncanakan di KP bisa kita laksanakan kalau BPS dan aplikasikan para PKD. Demikian Pak masuki tahun 2020 itu Pak ya 2020 awal-awal ya di COVID melanda bukan saja di desa kita tapi seluruh dunia. Ya apa yang kita rencanakan kita programkan semuanya sama sekali menjadi tertunda karena kita juga harus patuh dengan aturan yang diperintahkan pemerintah pusat. Bahkan pada tahun 2020 kita sampai 3 kali ya Pak, spesial 3 kali merubah anggaran. Ini hal yang kejadian yang luar biasa, sehingga apa yang kita rencanakan otomatis kita pending, fokus kita ke penanganan COVID. Dan alhamdulillah juga tahun 2020 kita bisa melalui melaksanakan kegiatan pemerintah desa berdasarkan perubahan-perubahan anggaran yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 ternyata masih bersambung, begitu belum selesai. Terpaksa juga kita harus adaptasi dengan peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, baik melalui desa maupun EU atau PRES. Ini kita baru saja menyusun rencana anggaran. Itu dasarnya melalui proses musrenbang dan menetapkan RKP yang program yang tadinya tahun 2020 tertunda akan kita laksanakan di tahun 2021 dan bisa juga ditunda lagi karena COVID. Kemudian tahun 2022 juga kita tunda lagi. Kita prioritaskan untuk penanganan COVID ini melalui peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021, di mana di situ ada poin-poin angka persentase yang harus kita laksanakan, yaitu untuk mengatur 40% untuk kegiatan PSP dan 20% untuk ketahanan pangan, kemudian yang 8% untuk penanggulangan PPKM, dan sisanya tinggal 32%. Nah ini yang angka yang kita siasati, bagaimana caranya program yang kemarin tahun-tahun kemarin tertunda bisa kita alokasikan kembali di tahun 2022 pun itu tidak semuanya terlaksana. Kita prioritaskan mana yang nyambung dengan perintah dari Kemendes maupun aturan yang di atasnya. Itu Pak. Ini Pak, kira-kira Pak, dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, tentu ada hal-hal yang siapa dengan terbitnya Perpres yang kemarin ini, Pak, bagaimana kira menyikapi Pak terkait dengan kebijakan yang dari pusat itu, menyikapi dengan keadaan yang sekarang terjadi, kemudian strategi apa yang dari unsur BPD ketika menyikapi kondisi yang demikian. Monggo Pak Agus, silakan. Oke, ya. Untuk melaksanakan ketentuan yang diperintahkan melalui Perpres nomor 104 tahun 2021 ini harus menyisir lagi yang terkait dengan persentase 40% itu kita wajib
mengalokasikan dana 40% dari dana desa yang kita terima. Rencananya kalau di Desa Karangjati itu kita tahun ini menerima 711.955 juta. Artinya bahwa pemerintah desa Karangjati ini mengalokasikan dana sekitar 288 juta untuk dibagikan oleh program PSP. Kurang lebih kita menyiapkan 80 orang KPM. Nah, 80 orang KPM ini otomatis kita harus tentukan berdasarkan stage juga. Status untuk KPM ini. Karena ini wajib kita laksanakan. Jangan sampai juga salah dalam langkah, maka penentuan jumlah sekitar 80-an itu pun harus kita putuskan dan harus disepakati semua lembaga siapa-siapa saja yang nantinya menerima IHP itu. Walaupun sebenarnya itu menurut kami memang gimana ya Pak, kita sayangkan sekali. Ini apa kita nggak bisa normal membangun itu. Begini Pak Tarik, dalam rangka mensupport Pak Kades dalam situasi yang demikian, tentu kaitannya dengan satu proses perencanaan pembangunan di tahun 2022 yang kondisinya sebagaimana yang kita ketahui sampai saat ini. Monggo Pak Tarik. Ya, terima kasih untuk mengenai kami selaku tim perumus dan penyusun RKPDes itu kami langkah pertama mencermati bidang pembangunan yang tidak terlaksana tahun sebelumnya kita prioritaskan. Lalu ditambah lagi pemberdayaan juga kita inventarisir. Lalu kita dimusyawarahkan untuk disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes untuk dianggarkan dalam RKP tahun yang akan datang, terutama tahun anggaran 2022. Namun demikian dengan adanya desa khususnya itu lebih dari itu kami tetap memprioritaskan di forum diurutkan yang sinergi dengan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran sekarang, artinya tahun 2022. Yang tidak sinergi pun masih ada usulan atau pending, akhirnya pun dipending. Di contoh pemberdayaan kaitan sama penundaan infografis kami udah pending yang 3 tahun belum munculkan, malah sekarang tahun ini insya Allah tahun pelatihan batik pun kami pending juga, jadi 2 pemberdayaan kami pending. Namun demikian kami bisa menyisahkan kaitan menyisikan bidang pemberdayaan yang kaitan dengan 20% untuk ketahanan pangan, 2 untuk fisik, 2 titik untuk fisik, yang 1 titik untuk pemberdayaan pelatihan pupuk organik lanjutan. Mudah-mudahan itu bisa memberikan warna, karena sebagaimana visi misi Pak Kades memintaskan ketahanan pangan, terutama sarana prasarana dan pendukung di pertanian Pak. Dan kami selaku di tim penyusun dan perumus APBDes sudah kami anggarkan di tahun anggaran 2022 dan kami berembuk dengan tim kinerja kita yaitu dari BPD dan disepakati dan kami untuk mengajukan rekomendasi dapat evaluasi camat dan alhamdulillah pada tanggal 31 Januari bisa kami undangkan itu Pak. Jadi secara legal formal kami sudah bisa melangkah. Terima kasih. Jadi dengan Pak Sugeng balik ke Pak Agus ini Pak dengan satu keterbatasan. Kira-kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng 20% itu 2 titik untuk fisik itu bentuk kegiatan fisiknya apa Pak? Dan fisiknya kita melaksanakan pembangunan
kembang tersier itu untuk menunjang produksi pangan. Yang produksi pangan di persawahan Karangjati memang sedang saya galakan untuk organisasi saluran-saluran tersier supaya nanti petani lebih mudah dalam menggunakan mendapatkan air. Kita lebih diberi ruang ke itu sehingga memudahkan produksinya. Itu ada 2 titik yang memang kita lokasikan. Insya Allah manfaatnya besar untuk petani. Kemudian yang tadi disampaikan satu kegiatan pembelajaran ini. Ada satu kegiatan ya Pak. Pembelajaran ini Apa itu sama lanjutan lanjutan itu apakah sudah pernah dilakukan? Ini lanjutnya berapa? Ya, kita pernah dulu tahun sebelum tahun 2019 ini kita melaksanakan latihan pupuk organik. Pada pupuk organik memang tujuannya punya satu untuk memberdayakan masyarakat untuk cinta organik dan perkumpulan organik yang memang saat ini nanti akan insya Allah kita hebat lagi. Nah, lewat tahun 2020 ini kita alokasikan anggaran yang dari 20% itu sisa dari bangunan fisik kita alokasikan untuk pelatihan. Nah, rencana kita pelatihan ini memang bukan hanya sekedar pelatihan, diharapkan nanti untuk bisa hidup dan berkembang. Nah, orang-orang yang berkecimpung dalam organik nanti kita adakan pembinaan, kemudian nanti pelatihan dan kedepannya jalan kegiatan seperti Pati. Alhamdulillah sampai hari ini berkelanjutan terus dan kita bisa memproduksi walaupun kecil-kecilan bisa jalan. Terus lagi Pak Kadesnya, meskipun kecil, ini kan kalau kita turun akan besar. Ya kita besarkan untuk berangkat ringan. Terkait dengan yang batik tertarik Pak. Ini sudah jadi komunitas atau bagaimana Pak? Ya, kalau batik memang ada kelompoknya Pak. Ya kita flashback ke belakang, memang jadi saya ceritakan makanan Jatino, wilayahnya memang begitu sempit Pak. Paling kecil di wilayah Sumatera Barat. Mungkin kecil nomor 2. Ya, kalau kita menyusuri jalan darat di Karangjati mungkin setengah jam selesai Pak. Jumlah penduduknya pun secara demografis hanya 1979 untuk bulan ini. Kemudian wilayahnya kalau dari kilometer perseginya 1,7. Terus seluruhnya 174,996 meter persegi. Hektar terdiri dari sawahnya 125 hektar dan sisanya itu daratan pemukiman. Jadi memang gambaran SDA yang kita miliki hanya dari dan untuk masalah tadi yang Anda tanyakan masalah perbandingan memang satu kegiatan juga ini lanjutan, maka melanjutkan sesuatu yang baik kita lanjutkan, kita kembangkan. Artinya batik ini sudah pernah dirintis oleh beliau, Bapak Suharyanto Almarhum, dan dilanjut oleh Pak Sutarso, dan kita kembangkan. Kita bina terus-menerus, kita alokasikan anggarannya, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa jalan dan bisa memasarkan walaupun kecil-kecilan. Pak. Terus saya ke Pak Udin dari BPD. Kira-kira support yang bagaimana yang disampaikan atau yang didorong oleh BPD ketika Pak Kades akan mencoba menggolkan perencanaan beliau selaku kepala desa di dalam rangka untuk mencapai visi misi beliau. Namun karena ada situasi yang memungkinkan untuk menuntaskan semuanya, tentu ada hal-hal yang perlu disikapi secara taktis mungkin. Kalau langkah-langkah BPD bagaimana Pak? Ketika mengkomunikasikan, kami yakin bahwa
BPD dengan Pemdes sudah bersinergi. Kenapa ini sesuai tahapan ya? Artinya prosesnya sudah dilakukan dan juga sudah disampaikan oleh Pak Sultan Sekretaris Desa dan juga oleh Pak Agus selaku Kepala Desa. Nah, BPD bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah untuk BPD tahun ini juga sudah kita sudah lakukan dengan desa, dengan pemerintah desa. Karena BPD sudah kita lalu, artinya kemarin kami sudah berbuka dengan desa tentang KPPDes desa. Sebelumnya memang untuk program-program pembangunan di desa kami sudah musyawarah juga dengan para tokoh masyarakat, mengundang para ketua RT, tokoh masyarakat untuk melaksanakan musyawarah. Di musyawarah itu memang kita sudah undang semua yang berkepentingan dari PND, kemudian dari RT, RW, sampai tokoh-tokoh masyarakat, BPD dan desa untuk merebut tentang perencanaan RKP itu. Nah, ternyata aturan yang seperti ini, sehingga kami kadang-kadang juga harus menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh peraturan yang terbaru. Sehingga apa yang sudah direncanakan, dirembuk dengan semua dalam itu banyak yang dipending. Nah, yang dipending contohnya dilaksanakan lagi di tahun depan. Jadi hampir ini sejak tahun 2020, 2021 dan yang terakhir ini 2022 itu masih banyak yang tidak terlaksana karena ya aturan perundang-undangan yang baru ini, sehingga yang harusnya dana desa misalnya harusnya 100% mungkin untuk pelaksanaan pembangunan dan juga baik fisik maupun non fisik dan sebagainya, semuanya tertunda karena adanya peraturan yang baru, yaitu 40% untuk PST, 20% untuk penanganan pangan, dan 80% untuk penanganan COVID. Ya, alhamdulillah masyarakat masih menyadari, mengerti dengan kondisi yang memang sekarang terjadi. Jadi kami juga paling tidak memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini loh keadaan yang terjadi, sehingga apapun yang desa laksanakan insya Allah tetap mengacu untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ya paling tidak masyarakat bisa ditenangi lah, ditenangkan. Rakyat bisa melakukan itu. Kondisinya yang seperti itu ya memang harus kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Demikian Pak. Kembali ke Pak Agus ini. Saya disampaikan juga oleh Pak Sedang juga. Kalau dengan yang 30% kira-kira 32% ini ketika penikapannya apakah dari alokasi 32% ya 32% dengan mengakomodir kegiatan yang ada, untuk kenapa mesti ada cara lain untuk atau dengan di luar PD. Biasanya kalau Pak Kadin kan menjelang ini pintar-pintar ini Pak. Ya Pak, tadi kita bicara masalah benturan karena situasi kondisi. Maka kita harus gimana cara menyiasatinya. Kan tinggal sisa 32%, sekitar 227 juta itu sisa dari desa yang tadi sudah di voting 48%. Nah, maka kita harus ya tadi memprioritaskan mana yang tahun kemarin belum kita laksanakan, itu nyambung dengan aturan. Yes. Perpres. Artinya bahwa dana yang 227 juta yang lain memang kita gunakan untuk keperluan kegiatan perkembangan, kemudian
untuk kegiatan PKK itu rutinitas Pak. Kemudian yang fisik ini memang kita prioritaskan yang nyambung dengan situasi kondisi, misalnya dengan kesehatan fisik pun masuknya di bidang kesehatan seperti soal seperti itu saja yang berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan. Nah, itu siasat-siasat itu yang perlu kita sikapi berdasarkan aturan yang ada. Nah, minimnya pembagian berdasarkan polanya kita harus mencari dari sumber lain ini. Dari sumber lain kami juga ada, waduh ini kadang jadi emang Polres ini. Di dalam ini kan harus serta kita harus pandai pintar seperti ketika imposition memilih warga berapa itu beliau pendekatan dan bahwa kita dengan yang bantu ya tetaplah alhamdulillah masih di luar desa, di luar ATT dan di luar yang lain kita masih mendapatkan bantuan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masih ada yang bisa menopang perencanaan anggaran yang terbuka. Ada satu strategi namanya ini, bagaimana di tengah situasi yang apa ya kalau boleh saya sampaikan, ini kan situasi yang terbatas dengan ada aturan yang mengatur sebagai rupa, sehingga banyak proses perencanaan di desa yang tertuang di dalam RPJMD desa dengan ini akan ditunda. Ini tidak, saya sudah sungguh sangat salut. Ini kan juga menjadi apa? Menjadi situasi yang bisa menjadi peluang. Kecil bukan berarti tidak punya peluang, tapi kecil pasti akan ada peluang. Meskipun kecil dengan jumlah luasan yang kecil, setengah jam saja sudah selesai untuk mengitari desa Karangjati. Kembali ke awal daripada rencana 6 tahun untuk Kades ini, karena dari awal ini kan sudah sebagian dilaksanakan dan pending. Sebetulnya dari awal yang masuk ke RPJMDes itu memang Pak Kades memberikan peluang, memberikan penjelasan kepada warga masyarakat Karangjati lewat utusan dari RT bahwa satu RT 6 titik pembangunan dalam satu periode dan 6 titik pemberdayaan. Alhamdulillah sampai 3 tahun ini berjalan, ya misalkan bisa dihitung persentase sudah hampir 40% Pak. Maksudnya dia yang prioritas dilaksanakan, artinya misalkan satu RT ada yang 2 titik sudah dikatakan 1 titik, hampir insya Allah ada yang sudah sampai 2 titik ada. Kemudian sinergitas ataupun sinergi dengan peraturan tiap tahun prioritas pembangunan saya berapa di samping adanya peluang-peluang dana yang keluar APBN ataupun bantuan provinsi atau kabupaten. Samping itu juga kami selalu memberikan masukan, berdiskusi dengan Pak Kades, selaku tim, kami selaku tim dengan teman-teman Kades, saling mengingatkan. Artinya kita ya menampung Pak itu tahun berarti cobalah sekarang sinergi kenapa nanti kami tetap melakukan semuanya. Baik Pak Sekdes. Ini dari obrolan kita banyak hal yang perlu kita tarik satu kesimpulan. Meskipun desa Karangjati ini terbatas wilayahnya,
dalam melakukan proses tahapan perencanaan di 2022 ini, saya ingin agak mundur ke belakang. Prosesnya terlalu dari tahapan awal sampai dengan disahkannya kemarin akhir bulan yang dianggap kemudian di situ nih Pak. Langkah-langkah taktis ini kan sudah mulai nih, meskipun ini belum turun ya. Kan harapannya ini kan sambil menunggu harap-harap cepat juga ini. Ya, itu pasti akan berjalan dengan baik. Dan begini Pak, kembali ke Pak Agus. Tadi kan saya sempat menyampaikan ada satu proses perjalanan panjang yang mungkin tidak pernah dilalui oleh kawan-kawan yang lain. Jadi kan tadi belum sempat dari saya menjadi kepala desa ini sebelum nanti kembali ke daerah. Tapi ini mungkin akan ada nyambungnya karena ada proses perjalanan panjang ini. Tahun 2008 sekarang menjadi, kalau kemarin temannya Pak Sugeng sekarang menjadi ini kan menjadi menarik Pak. Oke Pak. Ya, memang kalau menoleh ke belakang cerita perjalanan saya di pemerintah desa. Saya mengawali karir dulu itu sebagai perangkat desa tahun 1993 Pak. Kurang lebih 28 tahun yang lalu. Jadi kasih pemerintah, terus kemudian proses sampai dengan tahun 2019 kita mencalonkan diri secara aspirasi masyarakat, kita terpilih jadi kepala desa. Perjalanan panjang itu memang sebagai bekal saya, ya kan kita punya pengalaman mengelola masyarakat, melayani masyarakat, kemudian ya ada semacam mungkin sedikit pembeda karena saya sudah berkecimpung lama, bahkan mungkin sangat lamanya karena sudah 28 tahun cenderungan dan bosan. Jadi ya itu untuk apa namanya, kita tinggal menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru 9 tahun 2014 ada namanya undang-undang desa. Ini memang satu keajaiban yang luar biasa untuk anugerah mungkin bagi pemerintah desa atau bagi masyarakat desa. Karena dengan undang-undang itu masyarakat desa bisa menikmati dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat yang luar biasa ini untuk membangun desanya. Dan itu memang prosesnya juga, ya alhamdulillah kami memang sebagian kecil ikut terlibat di dalamnya waktu itu. Karena sejauh memang pemerintah pembangunan yang ada di desa waktu sebelum ada undang-undang desa ini memang sifatnya kan top down ya Pak ya. Top down. Ya gubernurnya dari pusat ke bawah. Sekarang kan bisa bottom up. Sehingga kita bisa mempunyai otoritas untuk mengatur desanya walaupun belum penuh, sehingga melalui program melalui RPJMDes, kemudian RKP, kita bisa menyusun perencanaan pembangunan untuk membangun wilayah desa masing-masing di seluruh Indonesia, khususnya untuk masyarakat di perdesaan. Gitu Pak. Nah, kembali ke program kita Pak, program kita dengan tema kita. Pak, mungkin tadi juga sudah disampaikan dalam rangka untuk memberikan keberpihakan pada masyarakat ini Pak. Apalagi dengan sudah ada aturan itu. Kira-kira saat apa yang Bapak lakukan terlepas ya dari semua itu? Ya, memang saya sempat
ketika terpilih menjadi kepala desa, saya punya visi dan misi. Otomatis kan visi dan misi kan ya Pak. Saya melihat Karangjati kan kecil. Nah, kecil ini bisa kalau saya menjadi peribahasakan kecil adalah indah. Small is beauty ya, selama apa. Nah itu dari gimana yang serba mini itu bisa kita kelola menjadi memang kecil menjadi indah. Gitu. Nah, dari sumber daya alam saja kita memiliki keterbatasan. Dari jumlah penduduk juga sama. Ya, namun saya optimis karena kita punya sumber daya manusia yang insya Allah cukup untuk kalau kita fungsikan, kalau kita gerakan, insya Allah itu bisa menjadi sumber daya yang luar biasa untuk bisa kita menggerakkan program kita. Jadi kecil memang kecil. Rompong bagaimana ciut. Jadi ya kita terus mikir, oh iya mau saya bawa kemana ini Karangjati kan itu mau kalau kita harus punya visi, misi mau saya bawa kemana Karangjati supaya tidak namanya stagnan, supaya tidak statis, supaya ada dinamika, supaya ada kemajuan. Memang dari pengamatan itu saya sering hanya saya punya impian supaya gimana sih caranya Karangjati ini bisa ada punya nilai jual, ada daya tarik, ada sesuatu yang patut kita perkenalkan kepada masyarakat, hanya minimal di lingkungan Jawa Tengah. Nah, untuk mengarah ke situ, memang saya punya satu konsep itu desa resik, desa bersih. Nah, desa bersih ini yang nantinya masyarakat harus paham dulu. Saya ingin menata desa ini mengajak lembaga desa. Dalam visi saya sebutkan misalkan menggali potensi sebesar-besarnya kelembagaan desa dan masyarakat desa. Artinya konsep yang saya tawarkan ini desa bersih atau desa bersih. Nah, kalau masyarakat sudah bersih artinya apa? Bersih ini kan otomatis nanti kita tata. Tata ini apa? Di tata ini nanti ada semacam lingkungan kita tata, wajah desa kita perbaiki, kita poles, ibarat wanita itu kita bersolek supaya cantik, supaya menawan, bisa dilihat sedap pandang mata gitu Pak. Sehingga untuk tahun 2021 itu kemarin kita menggelontorkan anggaran memang nggak besar sih, cuma itu kita subsidikan sekitar 2 juta ya Pak Tarik. 2 juta ini memang berupa barang untuk dibelanjakan nanti untuk para RT ini menata lingkungannya dengan menggerakkan masyarakat ditata ya terus di apa namanya desa itu lingkungannya RT itu lingkungannya diperbaiki, ditata, terindah. Nah, kalau nanti sudah indah otomatis orang pasti mikir lingkungan saya harus bersih, sudah ditata indah masa dikotori kan nggak mungkin. Nah, setelah itu kan kedepannya ada semacam kreativitas para warga di lingkungan, monggo ditata, ada semacam spot untuk istilahnya ruang publik, ruang umum untuk RT 1, RT 2 dan seterusnya. Masing-masing RT itu punya spot sendiri untuk menampilkan baca. Ini loh RT 17, ini loh RT 25, ini loh RT 16. Nah, gitu kan. Masing-masing RT itu punya tempat yang bisa untuk ditawarkan atau untuk dipublisir kepada masyarakat. Jadi 16 RT di Karangjati nanti ada tempat-tempat yang tertata
rapi dan tidak ada spot-spotnya. Nah, the next-nya nanti kita ending point-nya pinginnya ke desa wisata. Nah, karena itu tadi Karangjati keterbatasan sumber daya alam serta mini. Nah, tapi itulah kita balik, kita kelola agar mini tim menjadi big, lebih gede gitu. Itu karena pengelolaannya, karena karyanya mungkin barangkali yang bisa dilihat dan ditampilkan barangkali kan gitu. Nah, ini memang konsep yang harus saya gerakkan, yang harus saya hidupkan dan harus saya wujudkan dari yang kecil, dari modal yang kecil. Kemudian kalau masyarakat sudah memahami, oh seperti itu kehendak pemerintah desa. Nah, kita ayo bareng-bareng supaya Karangjati ada sesuatu yang bisa kita pamerkan atau kita jual ke publik sehingga mungkin menjadi desa wisata. Nah, di desa wisata itu nanti muncullah ide-ide kreativitas seperti penduduk bisa ada kreativitas, kita sudah punya batik, bisa nanti batik, kemudian ada nanti kuliner, kemudian nanti ada handcraft mungkin, dan pekerjaan tangan dan sabun dan sebagainya. Nah ini memang ini PR, memang ini kerja yang tidak mudah, memang tidak mudah. Jadi sesuatu yang tidak mudah ini memang ya biasa, orang-orang berjuang memang harus impian saya harus saya wujudkan kan gitu. Yang akhirnya itu dibujuk buat cara dikejar. Itu. Iya Pak. Kalau kita berjuang kan, mencapai suatu impian harus kerja keras. Ya itu ya harus ada something soon. Itu harus kita berjuang. Ada satu proses yang memang harus disikapi secara aktif. Dengan menyikapi perjalanan kita untuk berjuang dengan aturan yang ada. Tadi itu disampaikan. Tapi kan tentu karena Pak Cak ini ada langkah-langkah taktis tentu ya. Ini kan menjadi orang yang kedua di mana ini juga semuanya paham. Ya Pak. Ya, terima kasih. Untuk kami di Kempres, terutama di bulan-bulan November tahun 2021, membuat perencanaan bisa cover semua dari 5 bidang yang sesuai dengan BPJS itu 5 bidang: penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, apalagi itu ada berita aturan yang di akhir tahun mendadak berubah dan kami harus cepat bergerak, cepat untuk menyelesaikan anggaran harus sekian, terutama apalagi dengan pagu ide yang terjun bebas 47 300 sekian menjadi 711 130 udah mapan harusnya. Ini kan harus ambil strategi, artinya prioritas mana yang harus bersinergikan. Itu mungkin Pak strategi kami untuk bisa mensukseskan apa yang menjadi arah kerja daripada kepala desa dan ketuan dalam RKP lewat mekanisme dan proses yang sesuai dengan aturan. Itu Pak. Terima kasih. Ya, ini kan dalam mensupport ide-ide Pak. Terus yang belum tersampaikan mungkin ya karena situasi. Kenapa? Karena situasi perencanaan kita memang ada mekanisme seperti ini. Walaupun itu dilaksanakan di Karangjati kan dengan keterbatasan Karangjati ini kan tentu bisa tercover semua, tapi juga ada yang belum tercover. Kalau mungkin di depan strategi dari BPD bagaimana? Ya, justru yang kami soroti itu yang 40% itu Pak. Jadi hampir yang tahun kemarin juga ada istilahnya PLT, tahun ini namanya mungkin PST, ya. Dan ternyata
yang menentukan itu kami dari BPD. Jadi kami musyawarah dengan desa. Setelah itu menentukan siapa yang mendapatkan itu suatu hal yang bagi kami seperti si malakama, Pak. Betul itu. Karena ketika musyawarah dengan masyarakat, kita harus transparan dengan masyarakat. Iya, Pak. Yang harus menerima berapa orang. Kemudian siapa saja yang berhak menerima. Nah, itu di situ yang terjadi istilahnya tarik ulur yang mungkin kalau kita musyawarah itu sampai tengah malam, Pak. Betul, tapi kalau musyawarah sudah sampai menentukan siapa yang berhak mendapat itu sampai tengah malam. Karena ada yang setuju, ada yang tidak, ini nggak layak dapat, ini layak dan sebagainya. Nah, ini kami mohon ini, artinya aturan yang 40% itu jangan saklek harus 40% itu. Karena ya, bisa saja kurang dari itu, bisa. 40%. Nah, itu kami yang dari BPD itu yang betul. Karena kami yang langsung membuka dengan masyarakat. Iya. Nah, ya alhamdulillah lah kami bagaimanapun kami selaku warga yang baik berusaha untuk melaksanakan itu. Jadi tolong kemudian juga ketika kami mengumpulkan masyarakat itu nggak semudah yang dipikirkan. Kita harus menentukan waktu yang tepat. Karena kadang-kadang ya masyarakat desa kan macam ada yang tani, ada yang buruh, ada yang pedagang, ada yang pegawai dan sebagainya. Dan itu tidak mudah untuk mengumpulkan masyarakat desa seperti itu. Sehingga butuh waktu dan butuh proses. Nah, ini yang harusnya pemerintah pusat itu menyadari seperti itu. Jadi jangan antem kromo. Ini seperti ini. Betul, mungkin di atas enak mereka tinggal menentukan 49%, tapi kami yang di bawah, jujur meskipun secara karena ini kami kan BPD sekarang kan istilahnya setengahnya dipilih oleh masyarakat. Jadi kami keberpihakan kepada masyarakat itu yang nomor satu bagi kami. Tetapi di sisi lain juga ketika jadi ketimpangan artinya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena banyak yang pro dan sebagainya. Ini yang justru kami menjadi pusing. Sehingga tolong sekali lagi kami dari BPD yang mewakili masyarakat desa, mudah-mudahan anggaran-anggaran yang sekarang dari pusat, bagi kami justru penting bagi kami adalah pemerataan pembangunan. Sehingga ketika pembagian uang kepada masyarakat, bagi saya itu sangat kurang mendidik menurut saya. Jadi saya pribadi selaku masyarakat sebagai pengguna. Sehingga karena dengan terjadinya pembagian seperti BLT dan sebagainya sekarang ini yang terjadi di masyarakat, justru kalau yang tidak kebagian menjadikan istilahnya iri, menjadi apatis pada desa dan sebagainya. Kalau orang desa bilang yang mana sih belum kerja bakti, yang mana sih pilih berarti kalau orang desa seperti itu masyarakat. Nah, ini kami yang dari BPD yang selaku wakil masyarakat sering benturan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kami berusaha aturan itu tetap berusaha kami laksanakan memang meskipun dengan begitu ya alhamdulillah lah. Yang paling melasi justru kepala desa biasanya lah, konten mulai ngiti. Seperti itu yang kadang-kadang kita ini sudah rembukan bareng semua dari ketua RT, masuk ke masyarakat, semua lembaga desa, semuanya diikut sertakan. Ya, kedepannya kami harap dana desa yang sekarang turun ini, tahun terakhir inilah terjadi seperti ini, sehingga tahun depan mungkin bisa tahun 2023 kita sudah melaksanakan dengan baik. Seluruh dana desa itu bisa dilaksanakan, diprioritaskan dengan mengedepankan musyawarah yaitu dari musyawarah desa. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Buyak yang mengatakan ini. Ya baik Pak Sekretaris Desa Pak Sekdes, juga Pak Udin. Untuk sesi pertama mungkin kita akan masuk ke sesi kedua, teman-teman sekalian. Untuk sesi pertama kita akhiri, nanti kita akan masuk pada sesi kedua. Terima kasih. Kita akhiri di sesi pertama. Ya.
TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Iya, tapi kan itu kan juga di RKN, Pak. Sesi yang kedua, sekalian, tadi kita sudah menyampaikan banyak hal, baik oleh Pak Kades, Pak Agus Prianto, kemudian ada Pak Sekretaris Desa, Pak Sugeng, dan ada Pak Udin dari DPD. Beliau ini sudah mencoba melakukan proses perencanaan pembangunan di desa di tahun 2022 ini secara maksimal dengan segala keterbatasannya. Mengingat di desa Karangjati ini dengan luasan yang kecil, dengan jumlah penduduk yang kecil juga, tapi berupaya untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Teman-teman sekalian, mungkin nanti akan ada beberapa sisipnya juga di samping dari kami nanti Pak Kades, kemudian dari kawan-kawan juga kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan sekalian. Sharing. Dan kita bisa saling berbagi. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh kawan-kawan dan tentu kita mungkin tidak malu terkait dengan bagaimana kita melakukan proses pembangunan desa ke depan untuk lebih baik lagi. Dan saya juga melihat namanya ada Mas Fatur juga ini di sini. Selamat malam ini Bung Fatur yang berkesempatan hadir di forum pendamping di edisi ke-20 kali ini. Gitu. Mungkin kesempatan pertama silakan mungkin kita bisa berbagi cerita agar bisa lebih interaktif di forum pada malam hari ini. Silahkan mungkin ada yang bisa resen, mungkin kawan-kawan bisa menyampaikan apa yang bisa disampaikan oleh kawan-kawan. Nanti mungkin juga bisa menjadi masukan bagi Pak Kades, Pak Supriyanto terkait dengan keterbatasan yang dimiliki, tapi mencoba untuk memaksimalkan, mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin untuk mengawali Pak, sambil menunggu kawan-kawan ini, ada hal-hal yang nanti barangkali sambil kita juga membaca dari kawan-kawan ini, mungkin nanti ada masukan dari kawan-kawan yang ada di ruang Zoom kita. Mungkin kita awali dulu dari Pak Agus, melanjutkan yang tadi Pak Agus. Meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki di Desa Karangjati ini, tentunya bagaimana mengupayakan agar perencanaan pembangunan desa di tahun 2020 ini sudah maksimal, apakah masih tidak? Sementara itu sudah sudah harus dilaksanakan. Paling tidak ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui. Tentu kita tinggal melakukan proses pelaksanaan kegiatan itu di tahun ini. Mohon Pak Agus. Ya, kalau kita lihat kenyataan Karangjati tadi saya sampaikan serba kecil, serba mini, tapi kita tetap optimis dengan cara mengelola mininya itu menjadi big atau menjadi besar seperti apa. Jadi, kita tetap mencari terobosan untuk berkreasi, gimana caranya mengoptimalkan situasi kondisi demografi, kemudian geografisnya, pendudukannya harus kita kelola agar Karangjati menjadi lebih baik atau mungkin lebih maju nantinya. Misalnya sekarang pada saat ini saya melupakan pondasi bahwa dengan keminiannya, kecilnya ini agar supaya jadi besar seperti apa. Kita harus punya gagasan yang besar, otomatis harus punya narasi yang besar yang bisa nanti kita
dikasihkan atau kita tindak lanjuti atau kita kerjakan sesuatu yang itu menjadi besar seperti gimana caranya. Kemudian melihat dari potensi yang ada, memang tadi saya sampaikan sebab ini untuk pendapatan hasil desa kita juga sangat mini kalau kita mengandalkan hanya dari lelang tanah kas desa yang hanya kurang lebih 5 bau atau kalau di hektarkan sekitar kurang lebih 3 hektar ini ya sehingga dari keterbatasan itu PAD kita yang hanya kalau 1 tahun normal itu hanya 90 juta. Bagaimana kita 90 juta itu bisa menghidupi anggaran kita yang cukup luar biasa besar kebutuhannya. Nah ini ada satu peluang memang kita dapat terima kasih dengan undang-undang desa ini ada yang namanya BUMDes. BUMDes ini juga nantinya sebagai salah satu soko guru menjadi salah satu wadah yang bisa menciptakan PAD di samping bisa menjadi lahan untuk mempekerjakan masyarakat desa, peningkatan ekonomi. Nah, ini juga nanti ada sebagian tempat untuk menambah PAD desa. Nah, namun BUMDes ini yang saya yakin kalau kita kelola benar-benar nanti menjadi salah satu andalan untuk PAD. Keterbatasan kita memang jujur kita belum ada atau kami belum membaca regulasinya yang bisa kita sebagai pedoman. Langkahnya jangan sampai ada kesalahan secara mutlak dalam hal pengadministrasian, apalagi ini menyangkut dengan keuangan. Memang sumber dana dari BUMDes ini memang sementara ini dari pelimpahan ya namanya penyertaan modal dari dana desa dari pemerintah desa. Nah, memang kita sama dari Serbam ini kita menganggap alokasinya cukup untuk 2 tahun ini belum besar. Tapi alhamdulillah dari kecil itu kita mulai belajar bersama-sama pemerintah desa dengan dibantu oleh panjenengan ini yang luar biasa ini dari Pak Heru dan tim yang sudah luar biasa membantu kita mensupport kita bisa-bisaan sehingga kita sedikit demi sedikit sudah memahami gimana caranya mengelola BUMDes itu bisa seperti apa walaupun belum sempurna tapi insya Allah dengan terus dibantu mulai belajar dengan regulasinya kedepannya BUMDes ini mudah-mudahan sebagai salah satu benar-benar sebagai penopang untuk pendapatan desa. Kemudian yang kedua merekrut tenaga muda di desa kita untuk bisa mengelola BUMDes ini menjadi tenaga kerja dan tenaga ahli yang andal yang dari tenaga lokal. Namun itu tadi karena keterbatasannya dilalai, kalau Banyumas kan dilalai. Kita mau udah punya program tahun ini kita akan alokasikan lagi penyertaan modal untuk BUMDes. Ada lagi kendala yang harus kita taati yaitu tadi persentase dari itu. Sehingga untuk mengalokasikan modal lagi ya terpaksa kita pangkas. Kita tunda lagi. Kita tunda lagi. Bagaimana itu namanya dia sekarang ini ada namanya nanti mungkin terkait dengan yang akan disampaikan oleh Waipang secara asen dalam monitor dites kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Kades, Pak Sekdes dan Pak BPD desa mana itu saya? Karangjati, Jawa Timur ya? Jawa Tengah, Banyumas. Jawa Tengah.
dan Jawa Timur. Jadi Pak Kades, perkenalkan nama saya Ipan, pendamping lokal desa dari Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam dan salam sehat. Salam kenal dari Jawa Barat, Pak. Damang. Alhamdulillah. Saya. Sedikit pertanyaan Pak Kades ataupun Pak Ketua BPD terkait dengan ini kan terkait dengan pembangunan rencana pembangunan di 2022. Ini sudah terpatok jam 20, 40, 20 sama 8%, sisa 32%. Maaf, ada halangan. Sisa 32%. Cuman tadi terkait dengan rencana Pak Kades di Desa Karangjati ini terkait dengan pembangunan wisata, dan hari ini adalah pembangunan untuk BUMDes-nya. Barusan dibicarakan bahwa penganggaran BUMDes itu tersendat. Saya ingin tanya Pak Kades, 20% ini kemana sih? Apakah langsung ke kelompok tani atau dikelola BUMDes? Kenapa? Karena ini pun ketika 20% dianggarkan untuk dikelola BUMDes, maka ini pencapaian terkait dengan ketahanan pangan pun akan berkelanjutan. Dan itu pasti akan menghasilkan PADes depannya, karena harus berkelanjutan. Pengen nanya, di skemanya ke BUMDes atau ke kelompok tani langsung? Ya. Terima kasih Pak Kades. Ya, terima kasih Pak Ipang. Dari Sukabumi ya. Ya, Jawa Barat ya. Ya. Ini ya Pak, betul. Berarti yang kita memang ada 20 sama mungkin karena aturan seluruh Indonesia pasti sama 20% untuk bahan pangan. Yang kami laksanakan untuk 20% ini memang satu untuk pembangunan fisik dan non fisik. Yang fisik itu tetap dikelola oleh nanti dikelompokkan di Poktan untuk meningkatkan produksi dengan cara memperbaiki jaringan pengairan di area persawahan. Nah, ini untuk memperlancar produksi, memperlancar pengairan itu ya. Terima kasih saya masuknya ke situ karena itu juga program ketahanan pangan. Kemudian yang kedua dalam non fisik itu kita nanti oleh komunitas, kelompok pecinta organik. Ya, nanti itu akan bentuknya pelatihan membuatkan produksi pupuk organik baik cair maupun padat. Itu memang ya desa kita ada pecinta organik yang memang kemarin jujur kami belum maksimal. Kalau dengan supply dana ini nanti bisa kita genjot lagi untuk menjadi hidup dan bisa berjalan dan berkembang. Gitu Mas Bang. Kalau ke sana Pak Kades, maaf nih, kita sih nggak apa-apa, itu kan di Permen 7 sudah jelas kan, poin 4 itu kegiatan ketahanan pangan lainnya yang berdasarkan hasil musyawarah desa. Cuman kan di poin 1 itu lebih kepada poin 1 di Permendes itu di lampirannya di poin 1 tentang ketahanan pangan hewan dan nabati, itu adalah untuk penguatan ketahanan pangan hewani dan nabati. Berarti itu lebih diutamakan peternakan dan pertanian. Itu kan. Kalaupun ke irigasi tadi, ini harus ada outputnya. Mungkin outputnya meningkatkah ketika irigasi itu dibangun hasil pertaniannya, gitu kan? Dia outputnya harus jelas itu kan. Apakah meningkat atau tidak, dan itu tanahnya apakah milik orang kaya atau bukan. Kalaupun milik orang kaya percuma gitu kan Pak Kades, maaf ini. Cuman karena ini tadi lebih kalau ingin meningkatkan PADes dari BUMDes kan lebih baik harusnya di ke BUMDes aja, itu lebih bagusnya kan kegiatan ketahanan pangan ini. Jadi ada skema nanti kerjasama dengan para kelompok tani gitu kan.
Mungkin itu Kang Kades, mohon maaf. Ya, siapa? Jadi, halo ya. Mohon maaf, ini bukan debat kan. kita sharing aja ya. Bukan debat, kalau debat nanti malah gelut. Ya, yang sementara bisa kita kita bisa lakukan saat ini. Ini memang itu. Berarti ada beberapa yang sifatnya hewani dan nabati. Ya, kita kalau kami loh, kebanyakan secara umum masyarakat desa itu pembangunan biasanya dilihatnya dari segi fisik, Pak. Fisik. Loh, Kades 3 tahun ini pembangunan fisiknya apa? Gitu loh. Maka untuk memberi masyarakat juga, oh ya, Kadesnya sekarang ada sedikit pembangunan. Nah, untuk sinkron dengan program ketahanan pangan apa yang fisik itu, maka kita alokasinya ke program irigasi itu. Nah, irigasi ini memang juga milik pemerintah desa, karena di tanah tengkok sebagian milik, sebagian juga nanti pembagian dari pelajaran debit air ini, insya Allah untuk semuanya nanti menikmati, Pak. Gitu. Jadi itu juga untuk menyelaraskan, Pak, menimbangkan image masyarakat. Biasanya kalau pembangunan cenderung ke fisik. Nah, sejauh ini kalau kita melihat dari konsep yang 40-20-18% ini, kalau kita berikan wujudnya semua non fisik, ya kita kan sama. Desa kan jabatannya politis. Ya kalau tidak, ya itu ada keimbangan. Oh, Pak Desi nggak ada kebun fisik sama sekali gitu kan. Nah, ini kan yang ada fisiknya, yang sekiranya tidak benturan aturannya dengan yang ditetapkan, yaitu untuk ketahanan pangan. Apa itu? Nah, ini untuk meningkatkan, ya. Harapan kita meningkatkan produksi, Pak. Meningkatkan produksi dengan lancarnya jalan saluran air itu, kita harapkan meningkatkan produksi. Begitu, Pak. Mungkin tadi diarahkan juga yang dua itu Pak Rani, kalau kita keliru tadi. Ya, kesempatan berikutnya untuk yang lain, yang kedua Pak Rani dibuka mikrofonnya. Ya, namanya kembali ke Pak. Ya, Pak masih panas, Pak, tolong rokok. Boleh saya nambahin, Pak? Ya, silakan Pak. Ya, Pak Ipang, ini jadi memang pembangunan saluran irigasi ini juga sudah dimusyawarahkan dengan kami dari BPD, juga dengan masyarakat desa, sehingga artinya pembangunan itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba, tapi memang sudah direncanakan dari awal. Artinya dari kita sudah melalui proses musyawarah. Artinya mungkin termasuk pembangunan yang pending itu, Pak. Jadi, makanya kami dari BPD pun menyetujui apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan kami selaku mitra BPD. Di saluran irigasi ini, perbaikan saluran irigasi juga masuk skala prioritas pembangunan desa. Nah, ternyata juga sebanding dengan program ini, sehingga mungkin nanti dengan adanya irigasi yang baik, sehingga peningkatan produksi padi atau produksi pangan di desa Karangjati ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Udin. Teman-teman di area usul, mungkin tadi ada sedikit observasi. Ya, namanya belum ada. Mungkin ada yang
silakan disampaikan bagaimana di dalam rangka proses tadi. Monggo. Terima kasih. Mungkin juga menambahi apa yang dilakukan oleh Pak Kades dan BPD. Betul disampaikan Pak Mas Ipang apa ya tadi ya. Misalkan kaitan kaitan dengan penambahan ataupun peningkatan produksi itu jelas outputnya ke arah itu jelas. Karena di situ kebetulan yang kami prioritaskan tanah-tanah yang pengairannya kurang. Makanya kami evaluasi dan disepakati oleh masyarakat bahwa eksekusinya itu memang harus dibangun ataupun dibuat secara permanen biar nanti airnya bisa mengalir secara normal. Juga dari para petani penggarap di wilayah itu di sekitar itu bisa mendapat pengairan yang baik. Dan juga kaitan dengan keterbatasan tanah desa kami, petani kami yang berupa pekarangan apa-apa yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produksi non padi. Jadi arahnya ke produksi padi saja. Ya, terima kasih Pak. Pak Sugeng. Ya, tentu ini juga menjadi satu hal yang menarik sebetulnya, obrolan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 ini. Apalagi banyak hal yang mesti perlu kita sikapi dengan terbitnya Perpres 4, kemudian PMK 990 tentang penggunaan DD yang mengatur tadi yang disampaikan oleh Mas Ipang dan tadi 40%, 20%. Tapi juga sudah disampaikan yang 20% untuk petani. Kemudian yang 32 Pak, tadi meskipun tadi sudah disampaikan, tentunya ini juga akan menjadi bagian dalam rangka sesuatu hal kegiatan yang tentunya kita ingin harus konkret kegiatan yang ada. Monggo Pak. Dari 32% ini, silakan ya. Ya, yang 32% untuk di desa kami itu nominalnya kalau kurang lebihnya 227 juta sekian. Ini memang yaitu kita benar-benar menseleksi program pembangunan yang tertunda di tahun 2020 maupun 2021. Sehingga dan juga ada rencana kita yang akan mensuplai permodalan di BUMDes yang semula kita targetkan setiap tahun itu minimal 100 juta. Tertunda lagi lah. Untuk tahun ini memang kita sekitar bagi-bagi supaya semuanya cara bahasa Banyumas itu keduman kabeh. Itu masih Bang. Bahasa internasional yang Banyumas kuman kabehan. Supaya semua ada bagian sehingga dari rutin untuk kegiatan desa PKK, kemudian lansia, kemudian program stunting dan fisik lainnya yang itu benar-benar skala prioritas yang sudah tertunda 2 tahun ini menjadi bagian dari skala prioritas yang harus kita masukkan di tahun 2022. Termasuk yang terhadap BUMDes yang kita rencanakan penyertaan modalnya setiap tahun rencana kita 100 juta, tahun ini ya masih bersyukur sekarang 70 juta masuk untuk penyertaan modal kembali. Itu Pak Heru yang 32% ini memang sangat minim bagi kita. Karena hanya nilainya 227 juta gitu Pak. Baik Pak Kades. Mungkin kegiatannya sudah disampaikan juga oleh Pak Sekdes oleh Pak Sugeng. Kemudian kalau boleh tahu juga sebenarnya apa kegiatan yang sudah ditetapkan bisa nanti di dalam aplikasinya. Terima kasih. Dari Pak Ibu tadi yang apa judul dari kegiatan yang 20% itu, yang ketahanan pangan. Yang itu yang fisik 2 titik,
nama yang sama di lokasi yang berbeda. Artinya bersinergi, yaitu pembangunan irigasi tersier sederhana kelompok tani 1 dan 2. Yang satunya lagi di bidang pemberdayaan, yaitu pelatihan pupuk organik lanjutan. Ya, berarti tidak disampaikan ya, ini lanjutan dari kegiatan sebelumnya ya. Jadi kalau kita ada yang kasih lagi, nampaknya ada Mas Yudi. Oke, kita beri kesempatan ya Pak. Monggo Mas Yudi, silakan Assalamualaikum. dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Perkenalkan, nama saya Yudi, pendamping lokal desa dari Lampung Tengah, Pak. Izin bertanya kepada Pak Kades Karangjati, Banyumas, Nyuwun Sewu niki. Yang saya tanyakan terkait apa namanya Perpres 104, situ disebutkan dana COVID 8%, Pak. Nah, di Pemdes Karangjati ini kira-kira kegiatannya apa saja, Pak, untuk apa namanya kegiatan penanganan dan pencegahan COVID yang 8%. Siapa tahu dari gambaran Pemdes Karangjati bisa ketok tular, Pak. Saya tularkan ke kampung dampingan saya. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Matur nuwun. Iya, betul. Nah, jadi monggo Pak ada langsung ada. Mungkin bisa dipenetak. Siap. Ya, ini Pak, untuk 8% ini memang yang sama panjenengan juga alami Pak Kades. Ada program yang harus dilaksanakan untuk menangani PPKM atau masalah kesehatan penanggulangan COVID. Secara teknis detailnya memang sudah diangkakan dan sudah disetujui oleh BPD, namun persisnya secara detail ya saya didampingi nih Pak. Beliau cukup hafal angka-angkanya, gitu lah. Untuk ada saya bantu kami. Terima kasih untuk membantu nambahi menyempurnakan dari Pak Kades bahwa untuk tahun anggaran 2022 ini jumlah desa Karangjati yang pos 8% kali 40 itu sekitar hampir 55 jutaan. Itu terdiri dari beberapa kegiatannya, namanya desa siaga kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID. Salah satunya dari beberapa titik, yaitu satu posko kesehatan, mengaktifkan posko kesehatan lagi ataupun satgasnya siap siaga, terus penyemprotan, menganggarkan kegiatan penyemprotan skala masif di wilayah RT-RT, ditambah lagi juga menganggarkan kegiatan berupa tracking bila ada kejadian di desa kami, juga serta mengadakan ataupun pengadaan APD serta kami mengadakan bantuan bagi warga yang isoman kalau betul-betul terkena dampak daripada pandemi COVID ini. Itu mungkin hanya saya mungkin ya pas lah, artinya subsidinya pos anggarannya itu katanya. Terima kasih. Ya, kalau yang 8% memang saya nggak tahu persisnya, tapi untuk tahun yang berjalan kemarin memang seperti masyarakat yang terkena dampak karena COVID, biasanya isomannya itu disuplai makanannya, itu memang dianggarkan dari desa, baik berupa yang mentah maupun yang matang istilahnya kalau di sini. Yang mentah berupa beras dan sebagainya, yang karena tidak bisa pergi kemana-mana mereka, nah, itu memang dianggarkan untuk itu. Kemudian anggaran juga
apabila ada yang meninggal juga karena COVID, ada alokasi dana untuk uang dan sebagainya. Itu memang dianggarkan itu semua. Ya, Pak Agus dan Pak Sugeng, kira-kira demikian Mas Yudi. Tadi mungkin ada, tapi secara gambaran di Desa Karangjati dengan luas yang memang kecil, sehingga tentu alokasi anggarannya juga sesuai dengan jumlah yang ada di Desa Karangjati. Dan mungkin ini juga bisa berbagi cerita gitu ya. Silakan berbeda dengan yang besar gitu. Sehingga kalau kegiatannya seperti silakan lanjutkan. Mungkin itu. Saya beri kesempatan juga untuk teman-teman yang akan rasa juga namanya kembali ke ini Pak Kades, Pak Agus. Jadi tadi juga sudah disinggung juga oleh teman-teman terkait dengan yang 20% terkait juga dengan judul kegiatan yang ada di Des jadi di tahun 2022 ini. Kemudian tentu kan ada beberapa hal yang belum tercover sampai dengan saat ini atau tertunda. Langkah taktisnya apa yang walaupun mungkin belum bisa terlaksana, tentu sudah ada gambaran depan. Sambil ini berjalan, tentu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh dan teman-teman di desa Pasar. Nah, sekian Pak Sugeng. Ya, harapan kita sih ada program yang lewat RKP lebih tercover karena terkendala dengan adanya Perpres nomor 104 ini. Kita mensiasatinya kalau itu program fisik, kita upayakan lewat misalnya jalur aspirasi baik daerah maupun provinsi maupun nasional. Tadi malas peluang kecil apapun akan kita manfaatkan untuk bisa menutup kekurangan atau yang tertunda itu atau mungkin sudah di tengah perjalanan itu ada sesuatu yang urgent ternyata belum kita tercover karena ini kejadian yang luar biasa itu, maka ada beberapa strategi yang harus kita persiapkan. Misalnya soal bencana, memang bencana ya kita nggak bisa memprediksi, tetap kita ada lokasinya. Saya kira semua desa di Indonesia itu seperti itu. Nah ini kalau yang non bencana alam, misalnya kok, oh iya kemarin ini ada satu tempat sing terlupakan kemarin nggak ini bisa nggak terjadi. Karena penting sekali harus itu berdasarnya ini ada bisa aspal untuk jalan yang rusak atau sebagainya karena ini nggak bisa di cover lewat dana desa, lewat program skala prioritas yang dari pemerintah pusat itu ya kita upayanya dari peluang-peluang lain seperti misalnya penerapan aspirasi dari dewan baik mungkin ini Pak tidak sempat menyinggung ya mungkin bumdes di Desa Karangjati ini kalau tidak Jati Lestari ya Desa Jati Lestari meskipun mungkin belum lama sampai dengan hari ini kira-kira sudah ada kontribusi belum Pak ya meskipun ini juga baru selesai ya mungkin bisa cerita Pak ya. Ya betul, sudah ada berapa unit kegiatan, kemudian apakah sudah ber-NIB atau belum, gitu ya. Kali nanti ke depan akan ada satu kegiatan yang bisa mungkin teman-teman yang lainnya. Nah, Pak, ya sempat menyinggung tentang bumdes. Datang kita Pak. Lah bumdesanya bagaimana ya? Kira-kira hanya hari ini, gimana Pak? Silakan. Ya, untuk Desa Karangjati yang sudah diberi nama Jati Lestari yang konotasinya itu
Jati itu Karangjati, Desa Karangjati, Desa itu abadi lah, misalnya supaya BUMDes itu bisa abadi, bisa lestari, bisa nantinya ke depan menjadi salah satu sebuah guru ekonomi di Desa Karangjati. Nah ini memang berdasarkan aturan yang terbaru itu bahwa semua BUMDes harus memperbarui aturan atau mendaftarkan diri di Kemenkumham. Alhamdulillah untuk desa kami Karangjati tahun bulan Desember tahun 2000 tanggal 24 tanggal 15 Desember kita sudah secara resmi bisa terdaftar di Kemenkumham. Kemudian ada 3 unit usahanya pun sudah ada NIP-nya, dan walaupun masih bayi merangkak baru keluar. Jadi kita memang dan setelah itu melakukan des, menyusun proker, dan di tahun 2022 ini jujur kami baru memulai secara formal memulai usahanya, yaitu di unit internet desa, kemudian di penjualan gas LPG, kemudian yang ketiga adalah mengelola Tansimas atau air bersih untuk penduduk, untuk masyarakat Karangjati. Nah, dari ketiga usaha ini memang kami belum mengeluarkan full, Pak. Masih dari dana yang kita suplai dari sumber dana desa itu, karena keterbatasan kita sampai hari ini kita baru mensuplai keuangan hanya 196 juta ya, nah, itu sekitar 160 juta baru kita gelontorkan untuk ketiga usaha ini. Dan prediksi asumsi kami untuk tahun 2022 ini secara gambaran ketiga unit ini, insya Allah nanti ada masukan ke desa atau penghasilan brutonya kurang lebih 90 juta kita bisa masuk secara bruto. Secara netonya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 juta sudah bisa masuk ke BUMDes. Artinya dana ini, makanya kami optimis insya Allah nanti bisa untuk menopang atau dari sektor pendapatan lain selain PAD yang sudah ada itu. Gitu Pak. Ya, berarti ada gambaran ya Pak. Meskipun tahun-tahun ini kita prihatin, tapi ke depan mudah-mudahan ini ada. Mudah-mudahan. Ya. Kalau kita ini kan bisa menjadi orang gitu ya, nanti ke depan bisa senyum. Ya, itu. Ya, kalau Pak, nanti ini kan kalau tadi masih terkait dengan BUMDesa, ya memang BUMDesa di Karangjati ini dikatakan baru ya lama juga, tapi karena ada perubahan regulasi memang ini harus disesuaikan. Itu yang terjadi ini kan terkait dengan dinamikanya ke depan, kira-kira tentu ada prediksi-prediksi. Meskipun nanti juga teman-teman di BUMDes juga sudah misalnya di tahun berjalan ke depan ini, tentu kan bisa ada komunikasi atau Pak Kades barangkali ketika posisi sekarang adalah penasehatnya itu kan juga untuk di Indonesia ada kira-kira Pak sekarang bisa berhasil enggak nanti kira-kira tahun depan bisa nggak ya mensupport kawan-kawan sudah kan, mungkin tahun ini belum bisa gitu ya, di tahun-tahun depan mungkin untuk melihat perkembangannya kayak apa. Terima kasih untuk masalah BUMDes. Kami selaku di beberapa desa, yang pertama kaitan dengan penganggaran. Saya itu agak dalam hal tahun ini berharap sekali yang voting daripada dana desa, mudah-mudahan 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan berubah, sehingga dana kami ada surplus yang tadinya untuk ada perubahan, artinya contoh yang 40% tidak 40%, turunkan. Nah, nanti ada lebihannya, nanti kami alokasikan dengan harapan untuk menambah modal pernyataan BUMDes, karena secara fisik kami belum punya kantor, BUMDes kami belum punya kantor.
Jadi rencananya tahun ini membuat kantor tahap pertama, belum juga transaksi harus bisa dianggarkan. Dengan harapan itu kita pacu. Kaitan dengan memberikan support, kami juga lihat daripada pengurus baru ini, kalau diibaratkan, kalau saya bisa pinjam kata-kata itu sudah tepat dengan POAK lah ya. Planning, organizing, aktuatif, dan controlling sudah tepat. Rencananya sudah jelas, organizing sudah ada, manajerialnya sudah jadi, aktuating juga mekanisme pembukanya sudah insya Allah tertata, dan controlling nanti dari eksekusinya dari pihak pengawas, dan nanti bisa mempertanggungjawabkan di Musdes awal ataupun triwulan pertama. Mudah-mudahan itu Pak. Dengan harapan itu kita lihat progres dan realisasi, sehingga oh iya kita harus dukung karena berdampak langsung tidak langsung berdampak kepada penerimaan desa di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun, hasil daripada itu sendiri. Kami berharap sekali ada perubahan dari Permendes untuk dan yang 40 berapa, yang 40%, 20% dan 8%, mudah-mudahan berubah, mudah-mudahan. Itu siasat. Terima kasih Pak. Dia Pak, siapapun terkait itu pas banyak Pemdes berharap itu Pak. Enggak Pak. Tapi apapun itu tetap harus kita lakukan. Kemudian itu juga jelas sekali. Kemudian aturan itu juga untuk melakukan pemulihan ekonomi kita dari desa. Kemudian beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Dan kemudian pakai di ini Pak, ini juga terkait dengan salah satu komitmen juga terkait dengan jelas. Maka mungkin teman-teman di desa jelas. Pemerintah pusat itu juga berpihak dengan aturan seperti itu. Dengan satu mekanisme yang sangat rapat ini tentu yang perlu disikapi lagi. Mungkin ini barangkali secara lokal kita melihat kondisi bisa Karangjati ini kan mungkin luasannya tidak besar. Mungkin bisa dilakukan oleh walaupun mungkin tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Kita langkah Pak. Kalau tadi mungkin disampaikan oleh Pak Kakek juga bahwa mengacu kepada aturan yang sekarang dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Ini. Kemudian juga mungkin bagi Pemdes sekarang jadi khusus kepala desanya ada hal-hal yang ini agak berat ya, ini tidak mungkin ya. Tapi mungkin ada langkah-langkah, wah coba aspirasi. Aspirasi itu kan juga Pak, apalagi dengan kondisi tadi tujuan kita yang kalau saubat gitu kan, mungkin gitu kan. Iya. Gimana Pak? Melihat dinamika yang ada Pak. Ya itu. Kalau untuk kalau ini sebuah kompetisi, ya aspirasikan sih mudah-mudahan cara berpikir saya salah. Aspirasi ya mestinya seluruh bisa mendapatkan hak yang sama dari beberapa pribadi. Sekarang kalau kita tidak approach, ya sokan ketinggalan lah gitu. Jadi kalau boleh, ya tadi kita kembalikan. Mudah-mudahan ini salah pikiran saya yang salah atau tidak saya yang salah. Saya sih kalau boleh usul, kalau aspirasi ini gimana caranya supaya semua desa itu merata, dapat semuanya, walaupun ya kita dapat, justru kita dapat. Tapi kalau kita memang tidak punya jaringan atau hubungan dan sebagainya, itu memang kalau diem lah istilahnya, kalau saya diem,
kalau kita diem, kayaknya nggak mungkin itu dapat gitu. Makanya kita harus sering bentuk komunikasi, komunitas, kemudian sinergitas, yang jelas ya komunikasi yang aktif dengan para saya tahu ngomongnya salah dulu Pak. intinya ya kalau memang satu saya nggak kurang paham betul ya, kurang aspirasi seperti apa sih. Yang jelas kalau kita mendekat ke tim atau ke bapak atau ibu dewan ini, ya insya Allah ada mendapatkan. Ini mungkin ya tadi kembali saya salah. Nah kalau misalnya kita apa ya jadi kalau boleh saya ulangi boleh usul, mudah-mudahan memang ya semua desa di seluruh Indonesia atau minimal di Kabupaten Banyumas atau Kecamatan Madiun ini kita mendapatkan pemerataan untuk mendapatkan aspirasi yang dikeluarkan oleh Dewan. Walaupun ya alhamdulillah kita sudah dapat kami untuk mensyukuri kebutuhan-kebutuhannya belum maksimal, tapi kami tetap bersyukur. Artinya cuman cara mekanisme pembagian itu kita memang jujur saya nggak tahu. Setahu saya kalau kita mendekat dengan tim ya ada kemungkinan besar dapat. Bukan saya menuduh, iya Pak. Wajah menuduh nggak adil enggak, tapi kalau kita juga itu saya katakan begitu bukan dia salah ngomong ini loh. Usah kembali ke ngomong awal aja. Ya Pak ya. Saya para semuanya ini saya kira dalam hal ini itu kita inginnya sharing dengan panjenengan semua yang jauh lebih pengalaman, jauh lebih handal. Kita di sini, saya jujur saya memang belum bisa menampilkan apapun. Kami hanya tetap belajar. Saya yakin panjenengan lebih luar biasa dibanding kita ini, karena kami terus belajar untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari masyarakat kami gitu. Jadi, tentu ini kan bisa kecil, ya memang dinamika seperti itu Pak. Pun tadi saya baca juga ada hal-hal yang memang perlu disikapi ya dengan yang cukup ketat. Kalau boleh kami sampaikan juga ketat sekali ya. Tinggal kita laksanakan saja apa yang sudah ada, juga sesuai dengan mekanisme yang ada, apalagi di sini juga di Indonesia yang disajikan. Dan satu hal lagi saya tetap seperti Pak Sarek. Pak Sarek dengan hal-hal seperti itu bagaimana? Yang disampaikan Pak Sarek tadi. Wah, yang kemudian lebih plus atau bagaimana? Tetap mekanisme tetap melanggar juga. Bagaimana Pak? Jadi itulah seninya kepala desa. Kalau sudah keterbatasan itu desa kecil, dana desanya paling kecil, ADD-nya juga paling kecil, itu sudah itu fakta, memang fakta di Kabupaten Banyumas paling terkecil. Nah itu Pak Kades mencari ataupun peluang-peluang yang ada, CSR, pihak-pihak lain yang diperbolehkan oleh undang-undang atau aturan. Untuk kami pun tetap mensupport. Ibarat kata, wis guru ngerti SK-nya, wis guru berita, ya palang apa cantel nah cara bahasa Banyumas. Kami tetap mensupport ya. Iya. Namanya kita sudah mendekati penghujung acara kita malam hari ini. Satu proses teman Pak Kades, silakan Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih pada forum pendamping ini. Kita bukan saya ingin menampilkan sesuatu, memamerkan sesuatu. Justru saya ingin belajar lebih banyak ke semua pemirsa di sini. Karena kami merasa saya belum melakukan apapun.
saya belum merasa melakukan apapun di desa saya. Karena itu dalam forum ini tentu saya sangat ingin menerima masukan ataupun perbandingan dari panjenengan, langkah-langkah panjenengan semua dari kepala desa yang sudah lebih berpengalaman dari kita. Jadi ininya kami tetap terus belajar untuk perbaikan untuk masa depan yang lebih baik, terutama untuk warga kami di Desa Karangjati tercinta ini. Itu Pak. Pak Sekdes, silakan closing statement untuk Terima kasih. ya pada waktu kesempatan ini waktu yang bagus dan kami pun sharing, kami pun belajar, kami pun tetap bangga dan terima kasih kepada para pendamping yang tak kurang-kurangnya merapat terus kalau ada keluh kesah. Itu kami juga sangat berharap pendampingan daripada baik tingkat pendamping lokal maupun pendamping desa, dengan kecamatan maupun pendamping dengan kabupaten. Kami berharap kami selaku deputat desa ibarat kawan rumah tangga itu istri daripada kepala desa. Kan begitu. Kami harus sinergi, tapi tidak jauh dari aturan dan harus tetap di aturan. Itulah pendamping. Saya berharap bisa bersinergi dan kami pun tetap minta kritik dan saran daripada para pendamping. Agar seorang rel ya diluruskan, jangan sebagai ini saja Pak. Terima kasih Pak. Kemudian terakhir teman dari Pak Udin dari BPD, silakan Bapak sebelum kita akhiri acara hari ini. Terima kasih. Kami dari BPD selaku mitra kerja dengan pemerintah desa, jelas kami menginginkan paling tidak desa kita bisa lebih maju lagi yang pertama. Kami sangat mendukung terutama adanya BUMDes, pendampingan dari pendamping desa, membimbing kami dalam terutama BUMDes, karena prinsip saya punya pikiran bahwa BUMDes ini paling tidak untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat desa Karangjati kami sendiri, sehingga anak-anak muda yang tadinya atau kota, mereka bisa membangun desa kerja menjadi pengelola BUMDes, sehingga mereka juga mendapat penghasilan yang layak dan desa juga mendapatkan masukan yang signifikan untuk PAD. Jadi ke depan mudah-mudahan kita kali ini bisa memberi semangat kepada kami, juga memberi semangat kepada anak-anak muda di desa kami untuk terus membangun desa Karangjati tercinta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin. Nampaknya kita sudah di penghujung acara dan mungkin pada kesempatan lain kita bisa melakukan forum seperti ini karena seperti ini akan menjadi penting menjadi media saling berdialog dengan teman-teman yang ada sekarang. Baik kawan-kawan sekalian, mungkin sudah pada penghujung acara kita di forum pendamping edisi ke-20 ini dari Desa Karangjati, Kecamatan Kemperanjen, Kabupaten Banyumas. Kita akhiri forum pada malam hari ini dan salam progresif pendamping profesional. Selamat malam, sampai berjumpa pada edisi mendatang. Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia.